Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Informasi hari ini. Marhaban ya. Humas RSUD Jombang menyapa. Bulan Ramadan sebagai media meningkatkan keilmuan kita. Tausiah kali ini berkah puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Slamet. Beliau adalah karyawan RSUD Jombang, unit IGD. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bersama Humas RSUD Jombang menyapa. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas RSUD Jombang menyapa di bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa. Semoga dalam acara ini kita semuanya bisa memperhatikan tausiah saya dari Humas RSUD Jombang yang bahagia. Kali ini saya akan memberikan tausiah mengenai penyakit hati yang berpengaruh pada kesehatan kita semuanya. Di dalam tubuh kita ini ada dua bagian, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani. Ini saling berhubungan. Telah dijelaskan dari surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'dibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi sumber penyakit itu 70% itu dari hati, 20% itu dari pola makan, 10%-nya dari pola kehidupan yang jelek. Maka di surat Al-Baqarah tadi ayat 10 diterangkan, dalam hati mereka ada penyakit hati. Nah, di dalam hati inilah kalau kita ada permasalahan, stres, emosi, terus penyakit-penyakit yang lainnya yang menimbulkan penyakit hati, lalu kalau kita tidak kita sembuhkan penyakit hati, lama kelamaan dengan Allah ditambah Allah penyakitnya, jadi ada tambahan penyakit. Apa penyakit tambahan? Yaitu yang ada di rumah sakit ini. Nah, bisa menyebabkan penyakit diabetes, stroke, jantung. Nah, jadi perlu diketahui mengapa muncul adanya suatu penyakit hati. Nah, ini karena disebabkan banyak mereka berdusta. Berdustanya kepada apa? Yaitu kepada Al-Quran. Kalau diterangkan di Al-Quran, ya, yaitu tidak menjalankan perintah-perintah apa yang tercantum di Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, penyembuhnya untuk penyakit hati juga disebutkan dari firman Allah, yaitu surat Yunus ayat 57.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Allah dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita sebagai seorang medis, ya, kalau kita ngobati, nah ini ya penyakit hatinya kalau belum diobati, kalau kita medisnya diobati ya sulit. Harus dua-duanya harus kita obati. Ya. Misalkan untuk penyakit darah tinggi, ya, kita berikan obat penurun darah tinggi. Kalau hatinya masih sakit, masih ada suatu kemarahan, emosi, nah ini menimbulkan tensinya masih tinggi walaupun diberi obat penurun darah tinggi. Makanya di situ sesuai dengan firman Allah, yaitu surat Yunus ayat 57. Jadi penyembuh itu ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita untuk kesembuhan, nah ini kedua-duanya kita obati, yaitu penyakit jasmaninya, badannya, juga penyakit rohaninya, hatinya. Kita lihat asal sebab musababnya penyakit itu sendiri. Nah, ini banyak orang, ya, di zaman Rasulullah dulu, ya, ini dulu kalau dokter itu belum ada, ya, ada tapi namanya dulu bukan dokter, tabib, ya, tabib. Nah, kalau zaman sekarang adalah dokter. Nah, kalau kita berobat, ini harus berusaha dengan doa serta berikhtiar usaha berobat ke dokter. Mudah-mudahan dengan tausiah ini menjelang berbuka puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi perlindungan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa menjelang berbuka puasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala zikra waqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.